Halo semuanya, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat menonton. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kabarnya masih baik-baik saja. Diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Oke, jadi pada video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan alur cerita dari manhwa yang berjudul Aku Ingin Menjadi Seorang Penjahat, atau judul aslinya Decided to Be a Villain. Video ini merupakan episode ke-31 dari episode-episode yang sebelumnya. Jadi bagi kalian yang belum nonton episode-episode yang sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Kalian bisa mengeceknya pada bagian kanan atas pada video ini. Oke, sebelum masuk ke dalam alur ceritanya, seperti biasa jangan lupa untuk menyiapkan cemilan ataupun minuman di dekat kalian. Dan kalau semuanya sudah santuy sempurna, yuk langsung saja kita lanjutkan pembahasan alur ceritanya. Dan seperti biasa, intro. Nah, setelah memukul salah satu rekannya, pria berambut pirang pun kemudian berteriak dan memanggil Wildcat dengan sebutan dasar gila. Sepertinya semua orang yang berada di dalam pintu ini nampak ngos-ngosan parah. Pria ini kemudian bertanya kepada Wildcat perihal bagaimana bisa dia melakukan semua tindakan ini. Si pria awalnya tidak menyangka kalau yang mereka jebak ke dalam perangkap mereka adalah pahlawan yang cukup kuat. Bahkan orang sebanyak ini pun berhasil dibunuh semua oleh Wildcat dalam waktu yang cukup singkat. Terlihat ada 8 penjahat yang sudah mati tragis akibat perbuatan dari Wildcat. Pria berambut pirang kembali berkata bahwa hal ini telah melampaui hukuman yang seharusnya dia berikan. Dan ini malahan sudah masuk ke dalam daftar pembantaian. Rupanya dia juga nampak terluka parah dan sedang menahan pendarahan di dalam dadanya. Apakah Wildcat berpikir kalau dia akan membiarkan semua perlakuan ini? Jadi jikalau dia nantinya dipenjara, maka dia akan membiarkan semuanya. Dan media akan mengetahui mengenai sifat pahlawan Wildcat yang sebenarnya. Namun sebelum perkataan si pria pirang selesai, Wildcat pun perlahan mendekat ke pria pirang tersebut. Dan kemudian dia pun langsung mencekik lehernya, sehingga dia pun langsung terdorong ke tembok. Mengetahui dirinya dicekik dan dibenturkan ke tembok, tentu saja si pria pirang tersebut balik nanya lagi kepada Wildcat perihal apa yang hendak Wildcat lakukan saat ini. Wildcat tanpa menjawab pertanyaan itu, tetap saja mencekik pria tersebut dengan kekuatan tangan kanannya. Si pria pirang kembali memberitahu Wildcat bahwasanya Wildcat jangan berpikir akan selamat setelah ini. Bahkan sekarang, seluruh perbuatannya ini sudah tidak dapat dielak lagi. Namun sebelum menyelesaikan perkataannya, Wildcat yang sudah kehilangan rasa kasihannya langsung memberikan kekuatan ekstra ke tangan kanannya. Yang alhasil, dengan cekikan tersebut, Wildcat pun mematahkan leher pria pirang itu di udara. Setelah berhasil mematahkan tulang lehernya, Wildcat pun kemudian balik bertanya kepadanya perihal omong kosong macam apa yang dia bicarakan sejak tadi. Bukankah Wildcat sudah memberikan laporan kepada pimpinannya kalau dia tidak bertemu dengan siapapun di tempat ini? Oh, jadi alasan mengapa Wildcat memberikan laporan seperti itu agar dirinya tidak dihakimi setelah semuanya telah berakhir. Dan orang yang tanda petik belum pernah Wildcat temui itu malahan terus mengatakan omong kosong yang tidak berguna. Nah, setelah berkata semua hal tersebut, Wildcat pun langsung melepaskan cengkeramannya dan segera pergi meninggalkan mayat mereka yang bergelimpangan di tanah. Dan setelah itu, terdengar suara ledakan yang terjadi di dalam ruangan di gua tersebut. Dan dari sana seketika keluar Wildcat yang berjalan dengan santainya. Asap batuan nampak menyelimuti tubuh dari Wildcat setelah dia membantai sebuah preman yang ada di dalam. Nah, sesaat setelah Wildcat berhasil keluar dari sana, tanpa disangka, Sirjen langsung berbicara sendiri sembari mengatakan kalau tempat ini benar-benar sangat luas. Wildcat yang menyadari kehadiran dari Sirjen di hadapannya tentu saja langsung terkejut. Dirinya hanya kebingungan dengan maksud dari Sirjen. Sirjen membalas kalau dia tidak tahu tentang di mana sesuatu yang dia cari ini. Namun setelah dia menyadari Wildcat telah berdiri di hadapannya, Sirjen pun akhirnya baru menyadari kehadiran dari Wildcat. Nah, berhubung Wildcat juga terkejut, dia pun dengan keringat yang bercucuran di wajahnya, kemudian mulai bertanya kepada Sirjen dengan nada yang cukup gemetaran perihal mengapa Sirjen ada di tempat ini, dan apakah dia sekarang sedang tersesat. Wildcat juga menanyakan kepada Sirjen perihal mengapa dia datang dari arah sana. Sementara itu, di dalam hatinya Wildcat, dia mengutuk kehadiran Sirjen di saat dan di tempat yang tidak tepat. Namun setelah mendengar pertanyaan dari Wildcat ini, Sirjen pun balik membalas
Kalau hal itu jugalah yang justru menjadi pertanyaannya juga. Sir Jin di sini nampak tertawa sebentar karena tidak menyangka bakalan bertemu dengan Wilkett di tempat ini. Dan Sir Jin juga menanyakan perihal mengapa alat komunikasi mereka yang tiba-tiba terputus tanpa adanya sebab sebelumnya. Wilkett hanya mengiyakan perkataan dari Sir Jin dengan nada yang cukup gemetaran. Dan Wilkett setuju kalau komunikasi di sini tidak bagus jaringannya. Nah, namun setelah memperhatikan penampilan Wilkett yang buruk, Sir Jin pun balik bertanya lagi perihal ada apa dengan wajahnya Wilkett yang berdarah itu. Apakah Wilkett baru saja menerima sebuah luka memar dari seseorang? Padahal bukankah di dalam laporan Wilkett sebelumnya tadi, dia mengatakan kalau di tempatnya saat ini tidak terdapat siapapun. Wilkett dengan sigap langsung menutup bekas lukanya dengan menggunakan telapak tangannya dan memberikan alasan bahwasanya dirinya tidak berdarah sedikit pun. Dirinya hanya sedikit tergores pada saat dia berlari keluar tadi. Namun setelah mendengar alasan mencurigakan dari Wilkett ini, tentu saja Sir Jin menyadari sesuatu hal yang Wilkett sembunyikan. Sir Jin kemudian meminta kepada Wilkett untuk berhenti mengatakan omong kosong itu. Apakah ada sesuatu yang telah terjadi di tempatnya Wilkett sebelumnya? Wilkett berusaha untuk menghalangi jalan Sir Jin agar dia tidak memeriksa tempat yang dia eksplor sebelumnya. Wilkett juga lagi-lagi memberikan alasan lain bahwasanya tidak ada apapun di dalam sana dan sebaiknya mereka berdua terlebih dahulu pergi secepatnya dari tempat ini. Namun, karena alasan Wilkett semakin menjadi-jadi, Sir Jin pun akhirnya menjadi semakin penasaran. Dia di sini menyuruh Wilkett untuk minggir dari hadapannya, karena Sir Jin yakin bahwa pasti terdapat sesuatu hal di dalam sana. Nah, di saat Sir Jin melewati tubuh Wilkett yang menghalang, Wilkett pun dengan sigap mencengkeram tangan kirinya Sir Jin dan mintanya untuk berhenti terlebih dahulu. Mereka berdua sesaat langsung terdiam dan tidak mengatakan apapun satu sama lain. Setelah itu, Wilkett pun balik mencoba meyakinkan Sir Jin bahwasanya tidak ada apapun di sana. Jadi sebaiknya mereka berdua segera pergi dari sini agar tidak membuang-buang waktu di tempat ini. Nah, mengetahui dirinya terus dan terus saja dicegat oleh Wilkett, akhirnya Sir Jin pun menyadari perihal sesuatu hal yang hendak Wilkett sembunyikan dari dirinya. Jangan bilang kalau Wilkett telah... Nah, karena sudah paham dengan garis besarnya, Sir Jin pun kembali mundur ke belakang. Dia di sini sembari memegang kepalanya, kemudian mulai menyayangkan perihal tindakan Wilkett di dalam sana. Wilkett berusaha sekuat tenaga untuk memberikan alasan yang jelas perihal perbuatan buruknya ini. Namun sesaat setelah mereka hendak pergi, suara orang minta tolong pun kemudian terdengar dari dalam gua. Dan di sini Sir Jin meminta kepada Wilkett untuk diam sebentar dan bertanya kalau apakah Wilkett juga mendengarkan sesuatu. Wilkett mengaku kalau dia juga mendengar suara tersebut, dan asal suaranya sepertinya dari dinding yang ada di dekat mereka. Nah, mengetahui suaranya cukup dekat, Sir Jin pun balik meminta kepada Wilkett untuk diam sebentar. Yang alhasil, Wilkett pun nurut-nurut aja. Nah, setelah situasi di sekitar mereka berdua jadi hening, sesaat kemudian, suara orang minta tolong itu pun kembali terdengar. Dan di sini Sir Jin pun menyadari bahwa suara itu berasal dari dalam sana. Meskipun jika dilihat dari ekspresi mereka berdua juga nampak belum yakin dengan asal suara yang mereka dengar barusan. Namun karena dirasa situasinya cukup gawat, Sir Jin pun tanpa basa-basi lagi, langsung saja memberikan pukulan ke dinding yang ada di sebelahnya. Dan benar saja, dinding tersebut seketika hancur setelah dipukul oleh Sir Jin. Mereka berdua di sini nampak kebingungan setelah melihat isi di dalamnya. Dan setelah mereka berdua melihat hal itu, Sir Jin pun memberitahu Wilkett kalau sepertinya mereka harus segera mengubah misi dari mereka dan menjadikan misi yang satu ini sebagai misi penyelamatan Sandra. Ya, rupanya di dalam sana terdapat para warga sipil yang sebelumnya hendak dijadikan sandera oleh para penjahat di Gunung Gaema ini. Di sana juga terdapat seorang ibu dan anak yang sedang berpelukan satu sama lainnya. Oke, setelah itu, kita kemudian beralih ke pertarungan antara Blue Ration melawan Mantis. Rupanya pertarungan antara mereka berdua didominasi oleh Blue Ration. Mantis yang kena tonjok bahkan sampai menyebut Blue Ration sebagai gadis gila sialan. Dan Blue Ration juga tetap menyerang Mantis dan terus mengeluarkan semua kekuatannya. Namun setelah Mantis terbebas dari tonjokan tersebut, meskipun tubuhnya juga terdapat banyak luka memar, Mantis pun kemudian kembali hendak menggunakan capit yang ada di belakangnya. Dan capit tersebut kemudian dengan cepat melesat ke arah Blue Ration. Namun Blue Ration dengan menggunakan kedua tangannya yang kekar, nampak dengan mudah menahan serangan dari Mantis yang dari arah atas itu. Dan di sini Blue Ration langsung mengangkat capit tersebut, dan seketika itu juga berhasil membanting tubuh Mantis hingga dia menabrak tanah. Mantis nampak sangat kesakitan,
dan berkali-kali memuntahkan cairan merah. Namun seolah masih belum cukup, Blue Russian pun kembali menggenggam kedua capit tersebut dan hendak mencabut salah satunya. Dan benar saja, salah satunya pun berhasil tercabut dari tubuhnya Mantis. Mantis sontak mengerang kesakitan setelah dia menerima semua siksaan yang Blue Russian berikan. Setelah mencabut satu capit ini, Blue Russian pun kemudian bertanya kepada Mantis perihal bagaimanakah kencan kali ini. Bukankah kencan dari mereka berdua berlangsung secara menyenangkan? Mantis di sini nampak gemetar dengan hebat dan hanya mencoba untuk menahan rasa sakit yang telah dia terima. Blue Russian yang melihat ekspresi menyakitkan dari Mantis, kemudian balik nanya lagi perihal mengapa ekspresinya seperti itu. Apakah Mantis sudah menyerah untuk melanjutkan sesi kencan yang satu ini? Blue Russian nampak tersenyum licik sembari berkata lirih kalau Mantis itu sangatlah menyedihkan. Namun Mantis yang sudah berhasil bangkit kembali hanya berteriak dan meminta kepada Blue Russian untuk secepatnya mati saja. Mantis kembali melayangkan pukulannya ke arah Blue Russian yang berdiri di hadapannya. Namun Blue Russian dengan mudah menahan dan menghindari serangan yang Mantis layangkan. Dan Blue Russian dengan cepat memberikan serangan balasan ke arah kepala bagian belakang dari Mantis itu sendiri. Namun karena serangan tersebut belum cukup untuk membuat Mantis pingsan, Mantis pun balik mengatakan perkataan kesalnya. Sementara itu, Blue Russian sendiri berhasil berpindah ke arah belakang Mantis. Dan Blue Russian dengan segenap kekuatannya langsung saja memberikan kuncian kepada Mantis dari arah belakang. Blue Russian kemudian memberikan belasan perkataan tadi dengan berkata kalau dia juga mencintai Mantis. Mantis hanya bisa berteriak kesakitan dan seakan sudah tidak bisa melawan balik. Oke lah, mungkin sekian Naruto cerita manual kali ini. Jangan lupa untuk meninggalkan jejak di video ini berupa komentar dan juga like-nya. Oke, terakhir nama gua Rusdi. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.